Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Aloh channel tutorial dan edukasi pengajar sambil belajar. Channel ini membahas tentang tutorial dan bahan-bahan pembelajaran serta berbagai hal lain yang menyangkut dunia pendidikan. Kali ini kita akan belajar cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungan dan manfaatnya. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Adik-adik sekalian, begitu banyak hewan yang ada di seluruh dunia, dan setiap hewan yang ada memiliki ciri tertentu sesuai dengan lingkungannya masing-masing. Setiap hewan memiliki bentuk tubuh dan perilaku yang menyesuaikan dengan lingkungan atau habitatnya masing-masing. Kesesuaian bentuk tubuh dan perilaku terhadap lingkungannya tersebut disebut juga sebagai adaptasi. Secara umum, adaptasi hewan disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut. A. Adaptasi memenuhi kebutuhan hidup atau makanan. Pertama, struktur gigi yang kita bagi kepada 3 macam jenis hewan. Pertama, hewan karnivora atau hewan pemakan daging. Biasanya memiliki gigi yang sangat tajam, contohnya kucing, harimau, buaya, dan ikan hiu. Kedua, hewan herbivora atau hewan pemakan tumbuhan. Biasanya memiliki gigi yang terdiri dari gigi seri dan gigi geraham yang berguna untuk mengunyah makanan. Contohnya pada kuda, banteng, dan kambing. Kemudian ketiga, hewan omnivora atau hewan pemakan daging dan pemakan tumbuhan. Biasanya memiliki gigi seri, gigi geraham, dan gigi taring. Contohnya pada tikus dan kera. 2. Bentuk paruh. Pertama, paruh burung pemakan daging yang biasanya terlihat kokoh dan tajam serta agak melengkung yang digunakan untuk mencabik daging. Contohnya pada elang dan burung hantu. Kedua, paruh burung pemakan madu atau nektar. Biasanya kecil dan memanjang yang digunakan untuk menghisap nektar di dasar bunga. Contohnya paruh pada burung kolibri. Ketiga, paruh burung pemakan ikan yang biasanya berbentuk panjang dan berkantong yang digunakan untuk membawa ikan hasil tangkapannya. Contohnya pada burung pelikan. Keempat, paruh burung pemakan biji yang berbentuk pendek, tebal, dan runcing yang digunakan untuk memecah biji-bijian. Contohnya pada burung pipit. Kelima, paruh burung pemakan serangga yang berbentuk runcing dan panjang yang digunakan untuk mematuk serangga yang berada di balik kulit kayu. Contohnya burung pelatuk. Keenam, paruh unggas pemakan cacing yang berbentuk lebar dan memiliki struktur seperti sisir pada bagian pangkalnya yang berguna untuk menahan makanan yang licin serta menyaring lumpur. Contohnya pada paruh bebek dan paruh angsa. 3. Bentuk kaki. Pertama, kaki burung pemakan daging. Bentuknya kokoh dan memiliki kuku yang panjang dan tajam yang berfungsi untuk mencengkram dan merobek makanannya. Contohnya kaki pada burung elang. Kedua, burung pengais yang memiliki cakar dengan 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari menghadap ke belakang. Bentuk kaki itu digunakan untuk mengais atau menggali makanan dalam tanah. Contohnya pada kaki jenis ayam. Ketiga, jenis burung pemakan ikan yang biasanya memiliki kaki yang berselaput untuk dapat berenang dan berjalan di lingkungan yang berlumpur. Contohnya kaki pada burung pelikan. Keempat, jenis burung
yang bentuk kakinya 2 ke depan dan 2 ke belakang dengan kuku yang tajam. Kaki tersebut dipakai untuk memanjat pohon dan juga untuk mencari serangga. Kemudian mulut penghisap yang dapat menembus bagian kulit, contohnya pada nyamuk. Terakhir, mulut penggigit yang digunakan untuk memotong makanan, contohnya pada mulut belalang. 4. Bentuk lidah yang panjang dan lengket yang digunakan oleh beberapa hewan seperti cicak dan bunglon, yang lidahnya dipanjangkan untuk menangkap mangsanya berupa serangga. B. Adaptasi menurut kondisi lingkungan tertentu. Contohnya 1. Unta, yang merupakan hewan yang hidup di daerah gurun yang memiliki sedikit air dan sedikit makanan, sehingga unta memiliki punuk sebagai cadangan lemak atau makanan. Kemudian, unta memiliki rambut yang tebal pada kelopak matanya untuk melindungi matanya dari debu ketika berjalan di padang pasir. Kemudian juga memiliki telapak kaki yang lembut yang memudahkan unta untuk berjalan di atas pasir. Terakhir, unta juga memiliki usus yang sangat panjang sehingga dapat menyerap air yang lebih banyak di dalam makanan. 2. Beruang kutub yang hidup di daerah dingin, yang memiliki lapisan lemak yang tebal di bawah kulit sehingga dapat menghangatkan tubuhnya. Kemudian, warna atau bulunya yang berwarna putih membuat ia tidak terlihat ketika berada pada es yang juga berwarna putih, sehingga dapat terlindungi dari para pemburunya. 3. Kelelawar yang memiliki kemampuan ekolokasi, yaitu kemampuan untuk mendeteksi di mana letak mangsanya meskipun dalam keadaan gelap. Caranya adalah dengan menggunakan pantulan bunyi, sehingga dengan cara ini pula kelelawar tidak pernah menabrak pohon walaupun terbang pada malam hari. 4. Burung hantu yang memiliki penglihatan yang tajam, sehingga ia mampu berburu pada malam hari. 5. Ikan lumba-lumba dan paus yang bernapas dengan paru-paru. Karena di dalam air kandungan oksigennya sedikit, sehingga pada waktu tertentu paus dan lumba-lumba harus keluar dari air untuk menghirup oksigen. C. Adaptasi untuk melindungi diri dari pemangsa. 1. Pada cecak dan tokek yang melindungi dirinya dengan telapak kakinya yang memiliki perekat sehingga dapat merayap pada dinding untuk menangkap mangsa yang berupa nyamuk ataupun serangga lainnya. Di samping itu, cicak dan tokek juga memiliki kemampuan yang disebut autotomi, yaitu kemampuan untuk memutus ekornya ketika sedang dalam keadaan terancam atau bahaya, sehingga musuh menangkap ekornya yang terputus sehingga ia bisa melarikan diri. 2. Bunglon yang memiliki kemampuan yang disebut mimikri, yaitu kemampuan merubah warna kulitnya sesuai dengan kondisi lingkungannya. 3. Walang sangit yang dapat mengeluarkan bau yang menyengat untuk melindungi diri dari pemangsanya. 4. Belalang sembah yang memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan kondisi atau tempat yang sesuai dengan tubuhnya. Kemampuan ini digunakan untuk menghindari pemangsa ataupun juga untuk berburu. Misalnya, tubuhnya berwarna hijau, maka ia akan hinggap di daun yang berwarna hijau, sehingga bentuk tubuhnya tersamarkan oleh warna hijau daripada daun. 5. Landak yang memiliki rambut seperti duri yang digunakan untuk melindungi diri dari pemangsanya. 6. Kalajengking yang memiliki sengat yang beracun pada bagian ekor yang digunakan untuk menyerang musuhnya. 7.
cumi-cumi yang menyemprotkan cairan berwarna hitam seperti tinta sehingga dapat mengaburkan penglihatan pemangsanya. 8. Ikan buntal yang memiliki kemampuan membuat dirinya menjadi menggembung dan di sekeliling tubuhnya dipenuhi oleh duri-duri yang beracun, sehingga pemangsanya tidak bisa memangsanya. 9. Terenggiling dan kaki seribu yang memiliki struktur kulit yang keras, sehingga ketika terancam, terenggiling dan kaki seribu akan menggulung tubuhnya, sehingga yang tampak hanya bagian tubuhnya yang keras, sehingga ia tidak bisa dilukai oleh pemangsanya. 10. Siput dan keong yang memiliki cangkang yang keras untuk melindungi tubuhnya yang lunak, sehingga ketika terancam, ia akan masuk ke dalam cangkangnya untuk bersembunyi. Baiklah adik-adik sekalian, demikian saja video kita kali ini. Semoga memberi manfaat. Jika ada saran kritik, silahkan ketikkan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.